apa sih approach terbaru pada preconception aspect pada RPL management. Nah, saya mencoba untuk mendesain sebuah pola tata laksana diagnostik untuk kasus RPL pada negara-negara yang punya limited resources, ya termasuk kita ini kan karena negara Asia, ya kan. Nah, saya coba nih menggunakan katakanlah ilustrasi kasus. Nah, ini nanti ilustrasi kasus ini mau saya coba gunakan juga nanti, ya, untuk apa sebagai ininya apa? Karena ini kan lengkap nih, semua word up segala macam ini word up. Nah, jadi kasus ini kalau kita lihat ini real case ya. Jadi dia udah menikah sejak 2015 dan kalau kita lihat dia sudah keguguran 3 kali. Setiap tahun dia keguguran. Nah, langkah pertama yang biasanya kita lakukan kalau menangani kasus keguguran berulang, seperti saya selalu ingatkan, adalah characterizing. Ya, characterizing. Ya, karena orang bilang abortus tapi nggak sama. Ada yang abortus di 6 minggu, ada yang abortus di 8 minggu, ada yang abortus di 12 minggu. Tapi judulnya, definisinya semuanya abortus. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi, itu jelas punya karakter yang berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat dari sejak terjadinya fertilization, implantation, dan seterusnya, maka kehamilan awalnya diketahui dari presensi HCG, karena HCG mempresensi adanya trophoblast, dan trophoblast belongs to embryo, ya kan? Tanpa ada HCG nggak ada embryo. Ini kan kita ketahui di dalam prosedur IVF, ya, pasca embryo replacement 2 minggu kemudian, maka kita akan memastikan apakah terjadi implantation atau tidak dengan keberadaan HCG, karena trophoblast hanya bisa menghasilkan HCG apabila dia terjadi implantation. Makanya saya selalu bertanya secara sistematik pada kasus-kasus APL, saya selalu tanyakan dulu pertama, ada atau tidaknya tes kehamilan yang positif. Itu dulu semuanya. Karena saya nggak segan-segan mengulang-ulang lagi cerita. Saya pernah ada kasus 6 kali keguguran katanya, tapi nggak pernah ada terbukti tes kehamilan yang positif. Dan kalau ditanya kenapa pasien itu kegeeran bahwa dia mengalami keguguran, karena dia bilang terlambat menstruasi, setelah itu mengalami heavy bleeding. Nah, kasus seperti itu sangat-sangat mungkin terjadi akibat apa? Breakthrough bleeding, ya, karena siklus anovulator, ya. Jadi kalau nggak ada bukti adanya chemical pregnancy, saya nggak akan mencoba untuk mengira-ngira bahwa itu adalah hamil atau tidak. Oke. Nah, lalu kemudian yang berikutnya kita akan mencoba melakukan karakter dari clinical pregnancy. Jadi kalau ini ada chemical pregnancy, maka kedua adalah clinical pregnancy. Clinical pregnancy artinya kehamilan itu sudah bisa dikenali secara klinis. Nah, dikenalinya dengan apa? Udah pasti cuma dengan ultrasound finding. Kita nggak mungkin mengenalinya dengan perabaan, ya, dengan prosedur pemeriksaan apapun, nggak mungkin karena terlalu kecil. Maka clinical pregnancy itu hanya bisa dilakukan dengan ultrasound finding. Dan kalau kita bicara first trimester ultrasound finding, maka ada 4 komponen yang harus diperiksa. Pertama, gestational sac. Kedua, yolk sac. Ketiga, fetal echo. Keempat, fetal heart activity. Nah, ini yang tolong kalian juga sebarkan buat teman-teman sejawat yang lain, ya. Saya seringkali kebingungan kalau punya pasien dengan keguguran berulang yang seringkali sudah kontrol dengan teman sejawat yang lain, ya.
bilangnya awalnya sudah ada janinnya, tapi kemudian pada saat hamilnya sudah menginjak 10 minggu dibilang empty sac atau BO. Ini kan sesuatu hal yang membingungkan. Ya, ini sebenarnya ada janinnya atau enggak? Terus dikatakan ini pasien denyut jantungnya sudah ada, tapi gambar USG yang dikasih lihat ke saya itu hanya gestational sac, yolk sac-nya aja nggak kelihatan. Gimana mau bilang bahwa ini pernah ada denyut jantung? Nah ini yang seringkali teman-teman sejawat kita nih nggak ngerti ya gimana cara supaya mereka nih bisa agak sedikit honest sama pasien gitu loh. Ya, kalau memang ketemu ya bilang ketemu, kalau enggak ya bilang enggak gitu loh. Jangan tiba-tiba nggak ada semuanya. Ya. Nah jadi itu yang seringkali saya suka bermasalah di situ ya. Nah makanya saya sering kasih tanda tanya. Halo. Ya. Tanya-tanya itu kenapa? Pasiennya nggak bisa mengkonfirmasi. Ya. Apakah ada yolk sac-nya? Apakah ada fetal echo-nya? Apakah ada fetal heart activity-nya? Pasiennya nggak bisa mengkonfirmasi. Ya, ini contoh ya bahwa penanganan arterial kita agak buruk ya di lapangan. Pertama maksudnya? Ya? Dari mulai screening evaluasi hamil pertama Ya kayak gitu lah. Kayak gitu lah. Pada akhirnya ada RPL ini jadi ada terbaik. Ya. Nah, terus yang berikutnya ya setelah kita mengkarakterisasi clinical pregnancy-nya, maka ini yang sedang saya lakukan penelitian sama residen. Ini penelitiannya gampang banget tentang simptom, ya, tentang simptom, ya. Simptom dari abortus apa? Kontraksi Cuma dua, contraction dan bleeding. Tapi ada yang pernah enggak? Menaik bulan. Pasien sendiri kadang nggak bisa notice. Nah, itu kan kadang. Menurut Fitri. Nah, Nggak bisa notice. terus kemudian dilihat nggak karakter yang lain. Nah sekarang saya sedang mengerjakan penelitian sama residen. Ya kami sedang melihat rata-rata pasien datang yang dengan miscarriage itu kontraksi dulu atau perdarahan dulu. Menurut kalian ada artinya nggak? Ada ya nggak tahu. Menurut kalian ada artinya nggak? Nyari-nyari begituan. Ya apa? Kontraksi dulu mungkin perkembangan progesteronnya lebih sedikit dulu kan tadi relaksasi dalam 6 bulan implikasinya Nah itu makanya saya bilang makanya kontraksi ini bisa kita lihat nih adalah merupakan sebuah mekanisme yang ada balance antara kekuatan yang menenangkan terus dengan kekuatan yang memicu terjadi kontraksi. Iya kan? Nah jadi bisa kita lihat nih kontraksi ini bisa berasal dari sebuah faktor. Ya. Nah perdarahan ini bisa diakibatkan karena mulai lepasnya ya, embrio. Jadi artinya ini kaitannya dengan implantation. Ya tapi nanti kita lihat hasilnya. Ada artinya enggak ininya? Ya. Itu baru hipotesis. Nah, terus yang berikutnya gestation. Kenapa? Karena ini sangat menentukan tadi apakah dia masuk ke dalam ranah early pregnancy loss atau ranah late pregnancy loss. Ya. Nah, ini yang penting.
Lalu kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Caranya gimana? Apakah dengan medical treatment, apakah spontaneous abortion, atau kuret? Nah seperti tadi, pasien kuret 3 kali. Ada ininya nggak, ada dampaknya nggak? Ya. Dan yang terakhir adalah apakah pernah dilakukan karyotype analysis? Ya sebenarnya ada cara lain yang saya belum bisa rilis ya. Sebenarnya ada pemeriksaan histologi yang sangat sederhana, murah, hanya menggunakan pewarnaan hematoksilin eosin untuk memprediksi sebuah kehamilan yang memiliki karyotype abnormal atau tidak. Ya. Nah, POC itu product of conception kan? lebih ke apa? Kan ada. 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 Nah, jadi sekali lagi kalau kita lihat ya, orang rata-rata melakukan penanganan RPL ini menggunakan common sense. Ya. Nah, ini yang rada susahnya karena common sense ini bisa terbentuk karena clinical experience, karena dia banyak membaca, baik teori atau mungkin dia membaca tentang guidelines. Ada orang yang lebih banyak membaca teori, ada orang yang membaca guidelines. Ya. Tapi sekali lagi tidak ada yang ideal, ya karena kadangkala problem RPL ini sangat unik, ya karena kita tahu apapun kasusnya rata-rata RPL ini ada di ranah unknown, ya ada di ranah unknown. Nah, ini masalahnya, ya. Ya, sehingga karena dia ada di ranah unknown, maka ini sulit sekali untuk memastikan tata laksananya. Ya, sulit sekali untuk melakukan tata laksananya. Jadi dulu waktu WCRPL pertama, ya Profesor Asyar Basiri itu sudah melakukan upaya untuk mengurangi angka dari unexplained ini dengan cara melakukan analisis pada product of conception, dan jelas sekali terlihat bahwa dengan melakukan analisis karyotype kita bisa mengurangi angka kejadian unexplained. Lihat, cukup besar, hampir kurang lebih 40% dikurangi. Jadi ini yang disebut to explain the unexplained, ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini angka unexplained jadi tinggal 25% dengan POC karyotype analysis. Tapi apa yang terjadi? Kita sudah melakukan persiapan, bahkan membangun infrastruktur untuk pemeriksaan POC. Sekarang utilisasinya gimana? Minim, ya, minim. Kenapa? Karena memang aksesnya di Medan ada nggak? Ada PGT nggak di Medan? Di Halim sih. Nah, sebenarnya kalau ya nggak tahu, kalau itu harusnya bisa dirintis secara sama. Ya. Jadi kita lihat ya nggak ada yang melakukan itu. Ya jadi bayangkan di Indonesia yang melakukan POC karyotype analysis cuma di Jakarta dan cuma dilakukan di IMERI. Jadi akses di Jakarta aja itu cuma satu, dan itu pun tidak optimal terutilisasi, ya. Nah jadi bisa kita lihat nih, sebagian besar kasus unexplained kita masuk ke tipe berapa? Tipe 1 atau tipe 2? Kalau yang tipe 1 ini adalah unexplained yang benar-benar by chance, dan umumnya karakter pasiennya biasanya usianya tua, ya. Angka kejadian kegugurannya masih di bawah 3 kali, ya. Lalu kemudian kalau dilakukan POC rata-rata aneuploidi, ya. Tapi kalau misalnya kita lihat karakter pasiennya masih muda, ya, lalu kemudian angka kejadian keguguran di
harus 3 kali, ya. Kimia upload itu rata-rata sebenarnya unidentified. Nah, apa bedanya? Ya, pada kasus tipe 1 ini benar-benar memang sudah diperiksa semuanya dan semua normal. Ya, artinya ini benar-benar by chance, ya. Sementara yang type 2, ya, ini adalah tidak benar-benar tidak teridentifikasi karena apa? Karena memang akses, ya, jadi belum tentu nggak ada, ya. Tapi ini sebenarnya ada patologi tapi belum teridentifikasi, ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, ya, ini sebuah review yang dilakukan oleh seorang profesor di mana? Cork, ya. Dia melihat bahwa guidelines dan penanganan yang dilakukan pada RPL di high income country, ya, ternyata aplikasinya sangat rendah. Ya, ya kalau di high income country buat mereka nggak ada masalah, tapi kalau ini diterapkan di mana-mana, ini akan jadi masalah. Jadi kalian itu kalau baca guideline jangan merasa bahwa itu adalah yang paling baik, ya. Karena apa yang dilakukan di guideline itu kita lihat settingannya ada settingan Eropa, settingan Amerika. Iyalah, di sana nggak ada masalah. Coba di kita. Kita bikin guideline bersama. Nah, jadi bisa kita lihat, ya, bahwa Konsensus. jelas dalam penanganan keguguran berulang ada high demand dari pasien, ya, untuk mendapatkan penjelasan. Makanya saya pikir ini nggak cuma hanya RPL, ya, bahkan kasus yang sederhana seperti primary amenorrhea itu juga butuh penjelasan. Nah, jadi kalau saya sih dari dulu percaya bahwa kejadian keguguran pasti diakibatkan karena adanya ketidakberesan pada salah satu pihak, entah pihak dari product of conception-nya atau pihak dari maternalnya, ya. Karena kalau kita lihat di sini, ya, saya menggunakan the circles of protection ini sebagai hal yang penting, ya, karena the circles of protection ini buat saya ini sebagai sebuah istilahnya patokan terkait dengan bagaimana embrio itu akan survive di dalam kehamilan, ya. Yang pertama adalah bisa kita lihat di sini, ya, embrio ini, ya, pertama harus dilindungi. Kenapa? Karena embrio itu punya karakter pertama, dia semi allogenik. Kedua, dia jelas sangat membutuhkan support karena dia nggak punya modal apa-apa, tail side, ya. Sehingga apa yang harus di cover oleh ibunya, pertama tentu embrio ini harus nempel dulu di tempat yang seharusnya, yaitu uterus. Dalam hal ini tentu endometrium. Endometriumnya tentu harus bagus. Nah, bisa kita lihat tadi kita punya masalah dengan endometrium pada pasien yang barusan, ya. Jadi ada mismatch. Nah, ini adalah merupakan potensi masalah, ya. Nah, jadi bisa kita lihat yang pertama harus uterine supportnya dulu. Uterine support tentu ada beberapa hal. Pertama endometrium, kedua adalah space, karena kan embrio itu nanti kalau berkembang dia butuh space. Lalu yang ketiga terkait dengan masalah blood supply, karena tentu semua akan di exchange melalui blood supply. Nah, jadi artinya semuanya ini harus ada. Lalu yang berikutnya adalah tentu immunological tolerance, karena embrio ini semi allogenik, ya, semi allogenik. Jadi harus ada immunological tolerance.
Yang berikutnya adalah setelah embrio ini sudah nyaman di tempatnya, terlindungi dari immunological rejection, maka yang berikutnya adalah maternal supporting system. Ya, karena ibu harus memprovide apapun yang dibutuhkan oleh bayinya untuk berkembang dan tumbuh, ya, growth and development. Jadi artinya kalau kita mau berbicara tentang penanganan RPL, kalau kita menggunakan pola pikiran seperti ini, kita sebenarnya tahu sih apa yang harus dicek, ya nggak? Mulai dari sisi embrionya apa, mulai dari sisi uterusnya apa, mulai dari sisi imunologikalnya apa, dan seterusnya sampai metabolic support. Ya. Nah, kalau kita bicara preconception, maka artinya kita akan bicara tentang embrio pertama, iya nggak? Dan kemudian embrio ini datangnya dari mana? Tentu dari sperm dan oocyte, ya, tentu datangnya dari sana. Nah, jadi artinya kalau kita bicara preconceptional, maka ini dulu, ya, kita belum bicara maternal supporting system. Karena bisa kita lihat, ya, bahwa dalam hal kualitas embrio, faktor yang paling menentukan pertama adalah kualitas oocyte. Kenapa? Karena beda dengan sperma. Oocyte ini sudah available sejak bayi perempuan itu dilahirkan, dan kemudian kohort sel telur ini akan terrekrut dan menyebabkan terjadinya declining dari ovarian reserve. Dan pada fase rekrutmen, maka tidak sembarangan rekrutmen ini terjadi, tapi itu juga melalui sebuah mekanisme selection. Dan bisa kita lihat bahwa folikel yang terekrut di awal adalah folikel-folikel yang memang terbaik. Sehingga kalau jumlah folikel ini semakin berkurang, maka sisa folikel yang akan direkrut ini adalah folikel yang memang kualitasnya sudah tidak baik. Nah, ini diperlihatkan di sini bahwa dengan pertambahan usia, dengan penurunan jumlah folikel, maka quality dari oocyte juga akan menurun dan ditandai dengan angka kejadian miscarriage yang meningkat. Ya, jadi dengan pertambahan usia jelas sekali. Nah, bagaimana kita mengetahui kualitas dari sel telur? Sangat sulit, karena sel telur itu berada di dalam abdomen. Beda dengan sperma yang bisa dikeluarkan dan kemudian dilakukan penilaian. Nah, akan tetapi karena tadi declining in quantity will follow by declining on quality. Jadi artinya kalau gitu kita pinjem aja mekanisme pengukuran cadangan telur sebagai upaya untuk memprediksi kualitas sel telur, karena nggak mungkin kan sel telur kita lihat, ya. Jadi kita melihat kuantiti. Nah, dari penelitian yang ada pada IVF bisa kita melihat bahwa mengukur AMH ternyata dapat digunakan sebagai biomarker yang reliable untuk memprediksi quality dari oocyte. Jadi artinya nggak salah nih kita menggunakan AMH sebagai parameter oocyte quality, ya, karena ini sudah dibuktikan pada kasus IVF. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, bahkan kadar AMH sudah mulai digunakan secara spesifik untuk memprediksi risiko untuk terjadinya
miscarriage. Jadi nggak salah kita menggunakan AMH atau tolok ukur ovarian reserve, kan AMH ini meliver pada ovarian reserve. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ya, dari hasil systematic review dan meta analysis jelas sekali kalau kadar AMH kurang dari 1, maka ini memperlihatkan adanya ya peningkatan resiko untuk terjadinya keguguran. Antara follicle count less than 7 ya, ini akan memprediksi kemungkinan terjadinya keguguran ya. Nah, ini cut off yang mereka pakai saat ini berdasarkan systematic review dan meta analysis ya. Nah, tadi dikatakan bahwa kualitas embrio adalah terkait juga dengan gamet jantan atau sperma. Nah, bisa kita lihat dari hasil systematic review dan meta analysis dari berbagai parameter sperma yang ada, ternyata yang jelas memiliki asosiasi dengan kualitas dari sperma adalah DNA fragmentation index dan motilitas ya. Jadi kalau lihat sperm analysis, lihat jangan concentration, jangan morfologi, tapi yang dilihat adalah motility ya pada kasus ini. Nah, terus kemudian kalau misalnya sperm sudah dilihat, oocyte sudah dilihat, dan kita sudah bisa memprediksi kira-kira embrio kualitinya gimana, maka the next step apa yang harus kita review adalah endometrium, karena dia merupakan mekanisme pelindung yang pertama bagi embrio ya. Nah, kalau kita lihat di sini apa yang mempengaruhi endometrium? Endometrium akan menjadi endometrium yang reseptif terjadi akibat adanya transformasi endometrium dari fase proliferasi ke fase sekretory. Siapa yang bertanggung jawab untuk itu? Progesteron. Dari mana datang progesteron? Dari corpus luteum. Artinya kita harus menilai corpus luteum. Apa yang kita lakukan pada pasien ini jelas make sense. Ya kan, kita udah cek semua. Dan kalau kita lihat progesteron di fase mid luteal, maka memiliki sebuah spektrum. Ada lower, median, dan upper. Ya, jelas yang kita khawatir kalau kadar progesteron itu ada di lower, karena ini biasa kita kenal sebagai luteal phase defect. Nah, kalau kita menggunakan kadar, pernah ada yang membuat gambar ini ya. Dia bilang kalau kadar progesteron pada mid luteal di atas 10, maka jelas ini endometrium yang the best ya. Tapi kalau dia endometriumnya kurang dari 6 nanogram per mil, maka ini jelas endometrium yang tidak reseptif ya. Jadi kalau progesteron itu kurang dari 6 di mid luteal, maka embrio tuh nggak bisa nempel, Nah, kalau itu sih nggak masalah, karena endometrium nggak nempel nggak bikin keguguran kan, nggak ada embrio yang nempel. Yang bermasalah kalau in between ya 6 sampai 10 ya. Kalau 6 sampai 10 maka ini yang kita sebut sebagai endometrium yang kurang baik, tapi dia masih bisa sempat nempel embrionya, tapi endometriumnya kurang bagus. Nah, inilah yang timbul masalah karena embrio sempat nempel di situ. Nah, jadi kalau kita lihat sudah ada
penelitian yang mencoba untuk melakukan apa yang disebut sebagai biophysical profile dari endometrium. Ini adalah upaya dari kalian ya untuk memprediksi endometrial receptivity. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama seperti mengukur endometrial thickness, ya, mengukur endometrial volume. Tapi endometrial volume ini hanya bisa diukur kalau USG kalian punya fasilitas 3D. Skip aja, ya, karena volume itu sulit. Endometrial pattern bisa dong, endometrial blood flow bisa dong, endometrial contraction bisa dong. ERA skip aja. Jadi dari sekian indikator paling nggak ada 2 yang bisa kita skip, ya, yaitu endometrial volume dan ERA. Dan kita lihat ERA masih insufficient data. Bahkan Profesor Fatemi berapa bulan yang lalu waktu Zoom dengan kita menyatakan bahwa dia nggak percaya sama ERA. Ya. Nah, jadi selain itu kita juga jangan lupa uterus itu memprovide space. Jadi kalau space ini terganggu, misalnya dengan ada mioma, ada polip, ada septum, segala sesuatu yang mengganggu space, nah ini juga harus dilakukan evaluasi. Nah, jadi ini usulan saya waktu itu di Asia Call Preconception, ya. Jadi apabila saya ingin melakukan preconception evaluation pada seorang penderita RPL, maka pertama yang saya cek pada laki-lakinya adalah basic semen analysis dan DNA fragmentation index. Udah kita lakukan kan? Saya selalu mengikuti pola itu. Lalu yang kedua adalah memprediksi ovarian reserve. Caranya gimana? Tadi cut off AMH kurang dari 1 atau antar follicle count kurang dari 7. Ya. Nah, jadi bisa kita lihat ditambah dengan assessment terhadap uterine structure sekiranya kalau ada myom, adenomyosis, septum dan seterusnya. Terus apa yang kita lakukan? Observe leading follicle dan endometrial assessment. Udah kita kerjakan kan pada pasien ini? Ya kan? Nah, ternyata pada pasien ini kita temukan ada mismatch kan? Ya kan? Nah, terus kemudian kalau kita temukan dominant follicle, maka kita harus buktikan corpus luteum yang berasal dari siklus tersebut, ya, ini enggak adekuat nggak menghasilkan progesteron. Ya. Nah, jadi measure progesterone level dan observe corpus luteum. Di ultrasound, ya, corpus luteum bisa kita lakukan pemeriksaan ultrasonografi dengan melihat adanya gambaran folikel yang collapse dengan gambaran ring of fire. Nah, itu kalau ring of fire-nya melingkupi lebih dari 50%, maka kemungkinan besar ini corpus luteum yang bagus. Apalagi kita punya data progesteronnya kok. Nah, jadi saya mencoba membuat semacam algoritma, ya. Ada 4 hal yang kita akan cek pada initial RPL investigation. Pertama, kalau pada male, maka kita akan melakukan semen analysis dan DNA fragmentation index. Kalau misalnya poor, maka lakukan empirical treatment, ya, healthy lifestyle, multivitamins, 3 siklus, lalu kemudian cek ulang, ya. Kalau misalnya bagus, oke, artinya kita udah beres kan di sisi male-nya. Kita coba lihat sisi female. Yang pertama saya akan cek adalah tentu uterine structure. Ya, kita lihat uterine structure apakah normal. Kalau misalnya ini harusnya abnormal. Harusnya abnormal. Lalu kalau abnormal lakukan surgical correction supaya normal. Kalau normal maka lakukan ovarian research, ya. Apakah poor atau
Ya. Kalau poor, counseling. Kalau good, maka kita lakukan evaluasi progesteron dan endometrial evaluation. Ya. Kalau poor, lakukan ovulation induction. Sesuai yang kita lakukan. Ya. Kita tadi lihat bahwa ada mismatch antara estradiol yang dihasilkan folikel dengan endometrium. Ya. Maka saya coba lakukan induksi ovulasi untuk menumbuhkan telur. Ya. Nah, kalau misalnya dia poor, maka selain kita berikan fertility drugs, nanti saya juga mungkin akan memberikan suplementasi progesteron pasca picu ovulasi. Ya. Picu ovulasinya tetap mulai dari hari ke-2 kan ini kebetulannya tadi dari Picu sama induksi ovulasi beda. Induksi ovulasi itu adalah menumbuhkan single follicle. Ya. Picu ovulasi artinya kita memberikan substance yang mirip seperti LH. Maka kita berikan HCG lah, biasanya. Iya kan? Nah, ini kan dokter kalau dia keluar kalau induksi ovulasi hari ini kan hari kelimanya dok. Tetap Iya. NID atau tetap Oh enggak dong. tetap ngikutin itu. Iya dong, kan induksi ovulasi harus di fase awal. Karena induksi ovulasi itu tujuannya bukan cuma nungguin folikel. Endometriumnya kan harus respon. Iya. inline dengan Iya. nggak bisa kita di tengah-tengah siklus tiba-tiba ngasih induksi ovulasi, nggak bisa. Ya, misalnya orang dengan amenorrhea sekunder, itu kan siklus anovulasi. Terus langsung kita berikan clomiphene citrate atau itu nggak bisa. Oke, telurnya akan tumbuh, tapi gimana endometriumnya? Endometriumnya ini kan udah out phase nih. Kalau saya pasti akan mendiscard dulu endometrium, pancing dulu haidnya, baru kemudian kita memberikan induksi ovulasi. Gitu. Kalau semua udah good, ya share decision making, ya. Ya ini yang saya coba buat waktu itu. Ini make sense dengan kasus yang kita dapatkan ini. Ya. Kita nggak mulai dulu dengan cek ANA, DSDNA, ACA, beta-2 glycoprotein 1, TSH, apalagi oral glucose tolerance test, ya, dan segala sesuatu. Ya. Tapi kita selalu start dengan basic infertility. Saya sekarang merancang penanganan IVL ini, nggak mau langsung loncat ke pemeriksaan tadi, karena basic untuk terjadi kehamilan ya harus ini dulu. Oke. Iya. Nah, jadi saya kemudian membuat semacam preconceptional checklist. Ya. Ini preconceptional checklist. Ini belum gue tulis nih. Nah, jadi saya mau bikin semacam checklist yang dapat memprediksi ini kalau dia ada di sini, dia ada di koridor good, yang ada di sana di koridor poor. Ya. Kira-kira begitu. Checklist ini bisa untuk investigasi infertility juga nggak sih dok? Jangan dong, kan beda antara infertility sama ya. Buat investigasi. Ya meskipun kalau ditanya bisa ya mungkin bisa, ya, tapi nggak tahu lah infertility. Ya, kalau infertility kan masalahnya hamil aja nggak bisa. Ya, Ya kan faktornya hampir sama. ya memang hampir mirip karena ini basic fertility. Ya. Oke. Embryo replacement atau enggak? Kalau kontraksinya sering, maka embryo replacement biasanya akan di cancel. Lebih dari 2 kali Ya. 15 menit. Ya 1 menit atau Oh, iya. 1 menit. 1 menit.
Contraction.